Di malam pergantian tahun mas, katanya menjelang tahun baru itu Bu Ningsih Tinampi itu memberikan himbauan untuk menghindari dekat-dekat dengan laut gitu ya. Ini barangkali seiring ya, sejalan dengan himbauan untuk waspada dari BMKG gitu, bahwa nanti akan ada tsunami terbesar di dunia gitu yang akan melanda Pulau Jawa gitu. Bagaimana itu respon hal itu Mas Tinus? Itu tadi sudah saya jelaskan di tahun 2023 itu apa, nanti bisa disimak sebelumnya kan, sudah saya jelaskan semua tentang itu ya. Pokoknya di 2023 ini adalah gebiar cokro panggilingan, wis pokoknya kui bisa disimak, disimpulkan sendiri-sendiri. Saya kemarin habis ketemu pakar tarot mas, lama kerja di Amerika mas, bahwa 2023 itu ada bencana yang lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan dengan bencana-bencana alam yang gempa bumi, yang apa tuh namanya, gunung meletus tuh biasa lah ya, biasa. Dia yang lebih hebat, lebih dahsyat dan lebih mengerikan, katanya terkait dengan pilpres, menjelang pilpres. Gimana menanggapi hal itu mas? Lah itu nanti kan aku dulu pernah bilang ya, pilpres itu bisa terjadi karena penundaan karena faktor alam, bisa terhenti karena berganti sistem yang berubah, namanya sistem kerajaan. Jadi sudah tidak menggunakan presiden lagi, jadi kembali pada masa raja. Karena presiden ini sekarang kan sudah terhitung 7 itu angka pungkasan ya, sama aja Mejiku Hibiniu 1 2 3 4 5 6 apa namanya, hari itu kan ada 7, Senin sampai Minggu sampai Sabtu itu kan 7 kembali ke Minggu lagi. Do re mi fa sol la si do yang namanya suara kan dari do kembali ke do, ya kan. Terus warna Mejiku Hibiniu itu juga 7, bentuk juga ada 7, maka ya, suatu kebentukan ruang dan waktu itu terhitung 7 kali. Jadi memang itu karena kenapa harus Nusantara, karena Nusantara itu bagian dari center dari alam semesta ini, diarani plasenta bumi, yaitu pusat dari bumi ini, karena memang sangat menentukan. Dan tanah Jawa itu sangat sakral dengan sebuah mitologi kehidupan yang berupa angka. Nah makanya pemilihan 2004 itu bisa tertunda, faktor tertunda karena faktor alam, atau terhenti menjadi perubahan sistem yang namanya kerajaan. Jadi untuk memulai hal yang baru, maka saya tadi simpulkan angka 2023 itu dijumlah 2 tambah 2 tambah 3 7 tambah 1 Januari itu 1 dan 1 2 tambah 7 sama dengan 9 itu angka penutup juga angka untuk membuka lembaran yang baru. Maka lebih hati-hati, ini bukannya suatu hal yang mengada-ada, memang itu suatu sudah terhitung karena siklus zaman seperti itu. Memang sering terjadi banyak bencana, tapi skalanya itu yang membedakan. Kemudian ada beberapa orang yang punya keyakinan begini mas, ketika orang itu tidak pernah tidur di malam hari gitu ya, dan tidurnya itu hanya ketika matahari terbit gitu ya, itu bisa awet muda mas. Tapi resikonya kan ini sulit dilakukan karena rata-rata orang kerja ya, hanya orang-orang tertentu. Tapi menurut Mas Tinus, secara sains seperti apa gitu, bisa dibenarkan nggak anggapan itu kira-kira? Kalau saya kan tidak hanya wacana ya, saya membuktikan. Saya sekarang itu sudah menginjak umur 39 tahun, dan saya melek malam itu dari sejak umur 9 tahun, berarti terhitung berapa? 30 tahun. Kalau kira-kira umur 39 tahun muka saya bagaimana? Ya kan? Jadi gini, tergantung meleknya itu bagaimana. Kita kalau mampu mengolah kecerdasan kesadaran intelektual, spiritual, dan emosional, nanti akan tertata. Dan ketika mata melek itu harus, kan setiap mata melek itu pasti setiap organ-organ dan sel tubuh kita itu melakukan aktivitas, dan itu harus makan.
jangan sampai perut kosong. Karena apa? Ketika ada aktivitas itu di dalam organ tubuh kita membutuhkan energi. Energi itu diasup dari makanan, sari-sari makanan itu sendiri. Nah, satu, kalau melek malam harus makan rakitang, walaupun cuma sedikit, jangan sampai perutnya kosong. Ya sama kayak aktivitas di siang hari, kita kan butuh tenaga, energi, dan energi itu dihasilkan dari asupan sari makanan yang masuk ke mulut kita itu, yang dioleh oleh lambung, ya kan. Nah, terus kedua, misalkan kerja, kan usahakan sore nih, kan nggak harus harus sampai pagi, biar yang dibutuhkan kan satu malam itu adalah heneng, henung, hening. Kita diam, merenung, kemudian hening. Ngening ke cipto, rasa lan karsanya ini. Jadi perenungan untuk merenungi segala tingkah laku kehidupan, seberapa banyak keburukan-keburukan dan kebodohan yang kita lakukan. Ketika kita sering-sering menganalisa diri kita, maka kita akan merubah diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau misalkan kerja, ya misalkan jam 10 atau jam 9 tidur 1, 2, 3, jam 12 ke atas bangun, alah melek, nggak perlu banyak-banyak, mau setengah jam, 1 jam, 2 jam, sampai jam 3 nggak masalah, nggak perlu sampai pagi. Kalau saya sih sudah terbiasa sampai pagi dari kecil, karena memang saya tuh tidur sama enggaknya tuh banyak banyak ruang enggak tidurnya gitu loh. Karena itu sudah terbiasa, karena sesuatu yang tidak biasa jika dibiasakan akan menjadi biasa. Semua tergantung keterbiasaan. Kalau sudah bisa membiasakan diri, segala sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Itu bisa ditanggulangi, ya kan. Kalau menahan lapar itu masih bisa, tapi menahan ngantuk itu susah sekali, ya kan. Makanya usahakan ya, kalau misalnya kerja ya sore paling nggak 1 jam 2 jam tidur, jam di atas 12 bangun, melakukan heneng henung hening, diam, merenung, kemudian hening dengan meditasi atau yoga. Nggak usah lama-lama, sesuai berapa lamanya sesuai dengan hatinya. Karena kita ketika sudah masuk ke ruang yang namanya kegaiban secara keilahian itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, tergantung rasa kita bagaimana. Entah 1 jam mau 2 jam tidak tentu, tidak bisa ditentukan, karena ketika sudah masuk ranah kayak gitu sudah tidak terhitung oleh ruang dan waktu. Tapi yang menghitung adalah seberapa ketulusan dan niat kita untuk menjalaninya itu dengan rasa kedarmaan diri, jadi tanggung jawab diri, kesadaran diri, bukan karena ikut-ikutan kan. Itu kan, itu timbul dari kesadaran diri kita. Ibaratnya kalau kita rumongso akhirnya ganti kroso, semua tumbuh dari rasa dari kita sendiri. Rumongso akhirnya kroso, oh ternyata begini. Akhirnya kita menemukan dan memahami tentang kawruh kehidupan. Akhirnya dari kawruh kehidupan itu yang bisa menuntun tingkah laku kehidupan di kemudian hari sampai berikutnya, dan itu akan menjadikan yang menentukan nasib kita sendiri, ya kan. Kadang orang habis hanya untuk kebutuhan duniawi, tidur, habis pulang kerja kumpul keluarga, tidur, besok kerja lagi, terus ada waktu untuk diri, untuk Tuhan kapan? Apa kalau sudah doa itu cukup? Orang kan zaman sekarang hanya doa, tapi tidak mau merenungi segala tingkah laku kehidupan kita, apa yang kita harus perbaiki, harus kita rubah. Nah itu yang penting. Nah, gitu. Kalau berdasarkan lontar kuno ya, katanya bumi kita ini sudah pernah kiamat 23 kali. Pada perspektif yang mengatakan sudah pernah kiamat 81 kali. Kalau dari kacamata pandang Mas Tinus, bumi kita sudah pernah mengalami mahapralaya itu sebanyak berapa kali sebenarnya, Mas? Ya sesuai dengan Awatara Wisnu aja. Kalau kiamat itu kan tergantung perspektif, kiamat kecil atau kiamat gede atau kiamat sedang, ya kan. Kiamat itu kan ada 3, kiamat kecil ya setiap individu itu ada kiamatnya. Kiamat itu apa? Kiamat itu seperti angka 9 itu sebagai penutup untuk membuka lembaran baru lagi, bukan suatu hal yang terhenti. Nah itu pengubahan siklus atau pengubahan suatu peradaban kalau secara globalnya. Kalau secara manusiawinya ya orang sampai hayat hidup akhirnya terlahir kembali, itu sama aja, itu siklus kehidupan memang harus begitu. Jadi yang namanya kiamat besar itu terjadi secara global, itu terjadi sudah 9 kali, dan 9 untuk tahun ini, untuk perubahan peradaban ini, 9 menuju peradaban yang ke-10.
Makanya angka 9 itu penentuan ini adalah simbolnya, kuncinya adalah angka 9. Karena perubahan besar yang terjadi secara global dan besar itu sudah 8 kali, dan 9 ini menuju ke 10. Makanya kan 10, nah terjadilah Awatara Wisnu yang ke 10. Makanya kan pertama 1, 2, 3 sampai 10. Nah ini kan 9 itu terhitung dari 9 itu bencana global ini sudah terjadi 9 kali secara global besar, pemusnahan secara massal. Dan itu tersisa ya genetika yang untuk yaitu tadi saya bilang itu nanti akan ya diibaratkan Pandawa dan Kurawa. Pandawa itu 5, Kurawa 100. Itu perbandingannya seperti itu, 95 banding 5, yaitu kan 5% dari 100, jumlah 100 itu. Makanya kan Jinolondo garis Jawa garis separuh, Jinolondo garis sakjudo. Separuh itu dalam arti 50%, sakjudo itu artinya 2%. Makanya kan orang Jawa dulu tuh nggak pernah mengenal namanya 2. Sakjudo itu adalah 2%, dikumulatifkan dunia itu hanya tersisa 5%. Makanya yang selamat itu dari kaum Pandawa. Maka siapa saja yang bisa memegang dari sifat-sifat Pandawa itu bisa menyimpulkan sendiri sifat Pandawa itu bagaimana. Nah itu akan tergolong dari 5% itu. Tapi manakala orang yang dominan dengan sifat Kurawa, Kurawa itu kan simbolnya angkara murka, kenafsuan semuanya kan. Yang namanya angkara itu segala kemurkaan, ya kan. Murka itu kan sifatnya kenafsuan, hanya menuruti keinginan duniawi dan ragawi. Akhirnya lupa dengan suatu hikmah dari kebaikan suatu kehidupan. Kalau Pandawa kan tetap memegang teguh tentang kehidupan itu sendiri.